Halo, sekarang kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan. Nah, gerak itu ya dalam pelajaran fisika untuk SMA ini ya dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada GLB, ada GLBB, kemudian ada gerak parabola, ada gerak melingkar beraturan, ada gerak melingkar berubah beraturan. Nah, GLB ini yang paling basic ya, paling standar gitu. Nah, nanti kerumitannya makin di sini juga makin nambah gitu ya. Jadi pastikan paham gitu ya untuk yang GLB ini. Apa yang dimaksud beraturan ya? Beraturan itu artinya dia V-nya atau kecepatannya konstan gitu. Jadi dia tidak ada percepatan ya. Percepatannya sama dengan nol. Percepatan itu kayak misalnya kita naik motor ya, dari keadaan diam, kemudian berjalan ya sampai kecepatan misalnya 40 km per jam. Nah, itu kan ada perubahan kecepatan. Nah, itu tidak dibahas di bab yang ini ya, tapi di bab yang berubah beraturan. Artinya A-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, gerak lurus itu lintasannya lurus ya. Jadi lintasan itu kalau parabola ya kayak tendangan bebas itu kan bolanya lintasannya begini ya. Nah, ini kan berupa parabola gitu. Kemudian kalau yang melingkar, ya geraknya ini melingkar, ya. Seperti pengering mesin cuci, ya. Pengering mesin cuci kan dia berputar. Roda itu juga berputar gitu ya. Nah, juga sama, ada beraturan dan berubah beraturan. Beraturan artinya kecepatan sudut, ya simbolnya kayak gini. Kalau ini kecepatan apa percepatan eh, percepatan linear, ini percepatan sudut. Ini sama dengan 0, sedangkan GMBB alfanya tidak sama dengan 0. Nah, untuk di bab yang ini kita akan belajar tentang gerak lurus beraturan dulu. Nah, sebelumnya kita mesti paham dulu apa yang dimaksud dengan posisi. Posisi adalah letak suatu benda pada waktu dan acuan tertentu. Ya, waktu itu artinya kita bisa deskripsikan misalnya pada detik awal, detik 0, dia ada di misalnya T0, dia posisinya ada di jarak 5 meter. Kemudian pada saat detik kelima gitu ya, dia posisinya ada di misalnya 13 meter gitu ya. Jadi letak suatu benda pada waktu dan acuan tertentu. Acuan itu artinya apa? 5 meter ini kan ada acuannya. Kalau misalnya di dalam grafik grafik Kartesius, misalnya di sini 0, ini skalanya 1 meter, berarti 5 dia ada di sini gitu ya. Nah, kalau acuannya misalnya dia mulai berjalan dari rumah, misalnya di sebuah soal gitu ya, rumah Tony. Nah, berarti acuannya adalah 5 meter dari rumah Tony, gitu ya. Nah, artinya ada acuan ya dan waktu. Itulah definisi posisi ya. Dilambangkannya nanti dia pakai X biasanya ya. Kemudian apa yang dimaksud jarak dan perpindahan? Nah, jarak itu berbeda dengan perpindahan. Jarak itu ya adalah lintasan gitu ya. Nah, kalau perpindahan adalah perubahan posisi gitu ya. Perubahan posisi. Nah, gitu ya. Jadi bedanya gini, contoh ya, biar ada bayangan. Ini rumah ya. Rumah misalnya titik A deh ya, misalnya ini rumah. Kemudian ini sekolah. Gitu ya. Misalnya ini gedung. Nah, titik B. Pada kenyataannya, jalan ke rumah itu kita keluar komplek dulu, kemudian persimpangan pertama ke sini, kemudian ada putaran sedikit, lalu ke sini gitu ya. Nah, ini yang dinamakan jarak. Ya, misalnya ke sini 1 kilo, ke sini 1 kilo, ini 2 kilo, ya ini 200 meter misalnya ya. Nah, kemudian ini 3 kilo, gitu. Perpindahan, jarak itu adalah lintasannya.
Jadi totalnya ini 1 kilo, tambah 1 kilo, tambah 200 meter, tambah 2 kilo, tambah 3 kilo, ini adalah jarak. Ya, artinya lintasan. Sedangkan perpindahan hanya melihat garis lurusnya aja. Nih. Pokoknya dia berpindah dari titik A ke titik B yang posisinya kayak gini. Inilah yang dinamakan perpindahan. Gitu ya. Jadi kalau perpindahan itu hanya perubahan posisi. Gitu. Nah, satuannya apa ya? Sama-sama meter ya. Satuan standarnya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua ada kelajuan dan kecepatan. Bedanya apa tuh? Kelajuan dan kecepatan. Nah, kelajuan itu adalah jarak ya dibagi waktu yang ditempuhnya. Gitu. Sedangkan kecepatan adalah perpindahannya dibagi waktu. Ya, gitu ya. Nah, bagaimana biar nggak ketukar? Ya, ini ingat aja nih, kalau kelajuan ada huruf J-nya itu jarak ya. Kelajuan itu jarak, ya berarti kalau kecepatan itu perpindahan. Gitu ya. Nah, satuannya apa? Satuan SI-nya adalah meter per second ya, sama meter per second. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kilometer per jam ya, sedangkan nanti ditanya misalnya posisi yang lainnya dalam bentuk meter ya berarti harus diubah dulu kilometernya menjadi meter gitu. Kemudian kelajuan dan kecepatan rata-rata. Ya, kelajuan. Ini simbolnya V ya, sama-sama V. Ini belum. Nah, simbolnya V. Ya, kelajuan dan kecepatan rata-rata. Delta X dibagi delta T. Nah, ini artinya V rata-rata. Atau posisi akhir ya dikurangi posisi awal dibagi waktu akhir dikurangi waktu awal. Gitu. Nah, ini berbeda dengan kecepatan sesaat. Ya, kecepatan sesaat dengan rata-rata itu maksudnya gini. Misalnya kalau kecepatan sesaat, berapakah kecepatan pada saat dia ada di titik, misalnya di sini titik C, ya, di tikungan ini. Berapakah kecepatan saat itu? Nah, artinya hanya dilihat ketika dia di titik ini dan di saat itu, gitu. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah melihat keseluruhan waktunya. Misalnya dari titik A ke B ditempuh dalam waktu 2 jam, jaraknya 10 km. Berarti kecepatan rata-ratanya langsung dibagi aja 5 km per jam gitu. Nah, 5 km per jam kan nggak mungkin terus-terusan ya, pasti pas tikungan lebih lambat, kemudian lurus lebih cepat, tikungan lagi lebih lambat, kemudian ada orang nyebrang lebih lambat gitu ya. Nah, itu nggak dipeduliin kalau kita ngitung kecepatan atau kelajuan rata-rata. Pokoknya total perpindahannya atau total jaraknya itu dibagi dengan perubahan waktu gitu ya. Sedangkan sesaat adalah pada waktu dan detik tertentu.